Upaya peningkatan indeks pembangunan manusia menjadi bahasan diskusi publik yang digagas Perkumpulan Inisiatif di Studio Radar TV, Sabtu 9 November 2024. Satu hal yang menjadi sorotan yakni pemborosan anggaran yang tidak sesuai dengan hasil. Dalam diskusi publik tersebut, Nandang Suherman selaku Kepala Departemen Produktivitas Daerah pada Perkumpulan Inisiatif, dihadiri oleh akademisi dan juga birokrat dari pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Pada kesempatan tersebut, Nandang Suherman memaparkan kondisi nilai IPM daerah-daerah di wilayah Priangan Timur, di mana rata-rata angkanya mengalami pertumbuhan sejak 2019 sampai 2023. Tercatat di tahun 2023 IPM untuk Kota Tasikmalaya paling tinggi di angka 75,74, Kota Banjar 74,45, Ciamis 73,12, Pangandaran 70,57 dan Kabupaten Tasikmalaya di angka 69,38. Namun dalam hal ini menurutnya proses pertumbuhan IPM tersebut tidak bisa hanya dilihat tinggi rendahnya saja. Namun perlu diperhatikan juga upaya pemerintah, prosesnya dan hasil yang didapat. Jika melihat hal tersebut, pihaknya menilai ada Pemda yang anggarannya besar namun kenaikan IPM-nya kecil. Ada juga Pemda yang secara anggaran lebih kecil, namun mengalami pertumbuhan lebih baik. Dari hal itu dia menilai ada beberapa daerah yang memang melakukan pemborosan dalam penganggaran. Disinyalir, banyak program yang memang kurang efektif namun dengan biaya yang mahal. Karena pertumbuhannya sedikit namun anggarannya besar, duitnya gede, kerjanya memble, ucap Nandang. Salah satu contohnya, dia memaparkan kinerja capaian RLS atau rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup dan perekonomian atau pengeluaran per kapita. Banyak yang menurutnya anggaran yang kurang sesuai dengan kebutuhan guna pertumbuhan IPM. Nandang juga memaparkan soal kapasitas fiskal daerah di mana rata-rata APBD di setiap daerah masih didominasi oleh bantuan pusat. Pasalnya rata-rata APBD pemerintah merupakan bantuan pemerintah pusat dan provinsi karena nilai pendapatan asli daerah yang kecil. Cukup disayangkan, lanjut Nandang, penggunaan PAD yang didapat pemerintah rata-rata menjadi pendapatan pejabat lewat tunjangan. Dalam hal ini menurutnya perlu ada perbaikan supaya PAD bisa lebih diarahkan untuk pembangunan IPM. Menanggapi paparan Nandang, akademisi STIA YPPT Tasikmalaya Dr. Ani Heriani mengatakan penilaian itu memang tidak bisa hanya dilihat dari hasil. Pertama yang perlu dipahami adalah posisi awal yang akan menjadi input awal atau tolak ukur. Dari input tersebut selanjutnya diproses sehingga menghasilkan output lalu outcome. Ketika ada kejanggalan atau masalah seperti yang dipaparkan Nandang, artinya kebijakan perlu diperbaiki. Pemborosan terjadi dimungkinkan karena pemerintah hanya melihat sisi kuantitatif dalam program kebijakan yang diterapkan. Dengan kuantitas pekerjaan yang banyak tanpa memperhatikan kualitasnya, muncullah pemborosan. Mengenai PAD yang memperkaya birokrat, menurut Ani tidak masalah karena menjadi motivasi kinerja pegawai. Dengan catatan, kinerja pegawai atau pejabat tersebut mampu meningkatkan IPM dan perekonomian masyarakat. Persoalannya, ukuran daya beli masyarakat kerap abu-abu karena program sesaat pemerintah dan juga kondisi sosial. Karena daya beli masyarakat bisa tampak tinggi setelah pembagian bantuan atau karena pinjaman. Belum lagi dari pinjol, jadi saat disurvei daya belinya naik, ucap Ani. Ani juga sepakat soal minimnya PAD dalam APBD yang masih kecil kontribusinya. Maka dari itu cukup janggal ketika dipaksakan pemekaran dan memunculkan daerah otonom baru yang tentu menambah beban pembiayaan. Karena saat ini kota kabupaten itu menjadi daerah otonom yang tidak mandiri, ucap Ani.